Ulangan pasal 33, mulai dari ayat pertama dulu sebelum kita ke Gad. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Jadi ini bukan firman saja, ini berkat yang diucapkan. Saya harap telinga Anda terbuka, mungkin juga nanti Tuhan akan singgung tentang hidupmu. Lewat mulut saya hanyalah pengajaran, tapi lewat mulut Roh Kudus nanti akan keluar rema dalam hidup Anda. Saya percaya setiap firman ini mengandung sebuah berkat dan mujizat buat kita semua. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya, tangannya tampak kepada mereka api yang menyala. Puluhan ribu orang bisa mendengar khotbah yang sama. Tapi nyala apinya akan berbeda-beda. Setiap orang akan menerima sesuatu dari Tuhan. Anda tidak datang gereja sia-sia. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Ketahuilah bahwa Tuhan amat sangat sayang sama kita semuanya. Jangan sampai punya pikiran itu dari setan soalnya. Buang-buang jauh pikiran bahwa Tuhan sedang marah dengan Anda. Kemungkinan besar, hampir setiap kali Anda kira Tuhan marah, ternyata Tuhan sedang jatuh cinta dengan Anda. Tapi Pastor Philip, saya ini banyak dosanya, I know. Tidak jadi excuse atau alasan untuk menutupi dosamu, saya tahu. Tapi Bapak melihat Anda itu melihat Yesus di dalammu. Pasti Tuhan akan sempurnakan. Ya, cukup hatimu cinta Tuhan kembali aja kalau Tuhan mengasihimu. Pasti Tuhan buka pintu. Pasti ada perubahan. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus, di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Tahukah Anda sekarang bukan duduk di depan saya, Anda duduk di bawah kaki Kristus. Di bawah kaki mula, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Some things cannot be taught. Ada hal-hal tertentu tidak bisa diajarkan, tapi hanya bisa ditangkap. Dari sini apa yang saya sampaikan, nanti akan ada pedang bermata dua. Mata satunya pengajaran, mata duanya itu nanti akan kesana kesini. Anda akan tangkap sesuatu. Orang bisa duduk bersebelahan suami istri, tangkapnya beda. Meskipun pengertiannya sama. Tangkap sesuatu ya, biasakan mencatat khotbah. Pakai HP-nya juga nggak apa-apa. Ya, pakai HP-nya. Tapi saya tahu loh, mencatat atau memoto, ada beda arahnya. Orang kalau diam-diam foto orang itu ketahuan kok. Pura-pura lalu ngeteks, tahu gua. Ya. Pakai untuk catat ya, karena foto tidak berguna. Firman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Sampai mana jadi lupa. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ayat 4, suatu milik bagi jemaah Yakub, ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Segala suku Israel bersama-sama, di sini ada orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, pergumulannya pun tidak menyatu. Saya tahu Tuhan akan berbicara kepadamu. Mari kita lihat, lompat sekarang sampai ke ayat 20 tentang Gad. Kita masuk ke suku-suku tadi ya. Tentang Gad dulu. Tentang Gad. Salah satu anak Yakub, 12 suku Israel. Ia berkata, Musa nih, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Garis bawah itu. Tersimpan bagian panglima. Nanti saya akan kembali ke sana. Orang ini memilih bagian yang terutama. Apakah Gad serakah? Reservasi dulu. Mau masuk gereja juga. Satu deretan itu dikasih warta zaman dulu. Padahal yang datang hanya setengah. Manusia bisa begitu aja. Pokoknya RSVP. Datang enggak, urusan nanti. Itu namanya tanah lapang. Apalagi kalau sempit dan tidak ada kursi. Apakah Gad begitu caranya dia untuk mendapatkan kelapangan? Saya ulang lagi ayat 20, kita baca sekali lagi. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Ternyata bagian lapang, bagian panglima atau tempat kelapangan. Siapa di sini nggak kepingin financial freedom? Kalau bicara tentang
tanah ke lapangan, semua orang berkata, apa sih artinya? Tapi kalau bahasa modernnya, ya kemerdekaan finansial, paham nih, mau beli apa aja gak mikir. Itu gua mau. Tapi tunggu dulu. Saya tidak khotbahkan prosperity, saya khotbahkan karakter Kristus. Tunggu dulu. Yang disebut tanah ke lapangan itu seperti orang yang sesak nafas, orang asma paling mengerti. Tapi setelah dia dapat semprotannya, terbuka semua valve atau semua salurannya. Dia bisa bernafas, nggak enak loh. Orang nggak bisa bernafas itu, bahkan perlu di ventilator, dibolongin. Tapi orang kalau nggak bisa bernafas seperti drowning, lalu tiba-tiba dia ke permukaan, nafas segar. Enak sekali yang namanya ke lapangan. Siapa nggak kepingin bebas dari masalah? Aku punya problema, lewat sudah. Dari kita baca ini, kayaknya God ini enak ya, suku yang diberkati. Aku juga mau seperti God. Bukan hanya Tuhan memberi dia ke lapangan, tapi bagian yang terutama yaitu bagian panglima. Tunggu dulu tapi, kita selidiki dulu dalam sejarah, God ini siapa, ngapain dia. Karena ayat yang terakhir tentang God itu dituliskan bahwa dia melakukan kebenaran Tuhan. Bahkan penghukuman-penghukumannya, bukan God itu main hakim sendiri, hukum orang lain, pakai kekerasan apalagi bukan. Melakukan penghukumannya itu, he was jealous for the Lord's cause. Dia sangat-sangat jealous, ini bukan iri ya, dia sangat-sangat cemburu untuk tujuan-tujuan ilahi. Ketika dia lihat gak ada orang yang pergi peringatkan orang itu yang akan mati binasa dalam dosanya, dia berkata, ya sudah lu orang gak mau, gua aja. Ketika dia lihat orang miskin tidak ada yang menangani, tidak ada yang peduli, dia berkata, ya sudah, daripada aku salahkan Tuhan, kalau ada Tuhan kenapa ada kelaparan? Berapa banyak orang berkata begitu? Aku tidak akan salahkan Tuhan, ini bagianku. Aku tidak bisa memberi makan 5.000 orang itu dengan mujizatnya, hanya Tuhan yang bisa membelah atau memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan. Tapi mungkin aku bisa kasih makan 50 orang, 5.000 kebanyakan. Aku tidak punya mujizat, tapi aku punya lebih dari 5 roti 2 ikan. Aku punya supply untuk roti 1 bulan, aku kasih ke 50 orang. Orang yang cemburu untuk tujuan Allah, orang miskin dia mau bantu. Orang yang telanjang dia kasih pakaian, yang di rumah sakit dia kunjungi, yang lapar dia beri makan. Aku gak bisa membuat mujizat, tapi aku bisa berbagi. Yang binasa, aku mau jadi saksi. Gak ada pemimpin, Pastor Fuji di sini udah berkata, mana pemimpinnya? Banyak jiwa yang mau dimuridkan. Gak ada orang yang mau berkata, ayo aku di training gimana caranya untuk berdoa atau mendoakan. Meskipun selama ini aku gak bisa, merasa tidak fasih lidah, kurang ngerti teologi, aku mau belajar. Aku mau di My Spiritual Journey, itu adalah kelas-kelas dasar kita MSJ 1, 2, bahkan 3. Aku mau di CG Training supaya aku ini loh, aku bisa bersumbangsi. Cemburu. Karena tujuan Allah, bagian panglima adalah bagian hamba. Siapa mau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Siapa mau jadi paling besar, melayanilah. God adalah suku yang berjalan paling depan waktu bangsa Israel masuk Kanaan. Do you realize that? Dan itu pun waktu dia masuk ya, dia masuk ke seberang barat Sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan yang sekarang notabene namanya Israel, menjadi perebutan dengan Palestina. Itulah tanah perjanjian, God masuk ke sana, perang, dan semua hasil perang jarahan, atau teritori yang dia rebut, gak satu pun jadi miliknya. Are you surprised or not? Karena suku Gad memilih untuk tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Ada 2,5 suku tidak masuk ke dalam sana, tapi janji sama Musa. Nanti kita yang jalan di depan, adik-adik kita, padahal Gad bukan yang paling tua. Tapi sulung sifatnya, gasak dulu musuh, nih adikku, ini punya kamu, oke koko pamit dulu, minta diri, kembali ke teritoriku sendiri, yang lebih kecil daripadamu. Tuhan berkata, orang kayak gini ada berkat orang mengalah. Orang yang seperti maju di depan orang lain pasif, dia yang aktif sendirian. Orang yang kayak gini ku beri bagian panglima. Memberi dia tanah ke lapangan.
Tuhan tuh lihat loh di gereja itu orang yang pasif siapa, yang aktifnya Tuhan tuh lihat. Gereja itu dikira adalah ibadah, bukan. Gereja itu ujian Allah. Tempat pengujian. Tuhan lihat. Saya ngomong begini, saya cerita ya sama Anda ya. Sampai hari ini tuh saya jarang minta berkat untuk saya loh. Saya jarang. Hampir gak pernah. Terus terang. Doa saya itu isinya Anda semua. Dan saya ngomong begini bukan jual jasa. Lalu orang tepuk tangan, terima kasih ya Pastor Philip. Enggak. Saya cerita ini sebagai guru umat, kalau saya gak jujur gini kan Anda gak belajar. Saya buka. Saya jarang kejar anything for me. I'm fine, thank you. Aku dipelihara sama Tuhan. Aku diberi kelapangan. Aku diberi kelapangan. Sungguhan. Apa yang tidak ku minta Tuhan berikan? Tuhan memberi saya kelapangan. Memberi bagian panglima. Kalau saya naik pesawat contohnya, ada apa? Bukan pesawat lah, pesawat terlalu nggak tentu kan. Pesawat itu aman sebenarnya. Kenapa takut terbang? Saya nggak ngerti. Lebih bahaya naik mobil di jalan tol. Orang kalau naik pesawat, gitu, tenang aja. Satu dari, memang ada kecelakaan pesawat, tapi itu jarang sekali. Jarang sekali. Ya, pesawat mungkin lain cerita. Saya kalau nggak enak badan, contohnya kemarin check up ya. Tapi nggak tahu gimana itu ceritanya dengarnya orang-orang kiranya ada apa. Itu yang teks saya yang doakan, kasihan itu. Saya berdoa supaya doa mereka itu tidak sia-sia. Saya cuma check up, udah lama nggak check up. Banyak yang kira saya sakit. Pastor Philip, are you okay? Yang doakan saya banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak juga. Yang menangis di surga gedor-gedor, Tuhan bisa marah loh. Berkata, hamba aku gak sakit. Yang panik itu adalah umat Tuhan. Kalau Anda menjadi panglima, yang gugup prajurit kalau panglima ada apa-apa. You don't need to pursue blessings for you. Cukup satu aja. Utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan orang lain. Utamakan visi Yesus Kristus di atas muka bumi. Utamakan jiwa-jiwa. Anda haju gitu aja bersin, yang doa satu kampung. Padahal cuma masuk angin. Biarkan jangan ada apa-apa sama dia. Ketika Anda itu berguna, Anda berharga. Paham maksud saya? Naik pesawat nih sekali. Goyang sekali, semua takut. Kalau Anda naik pesawat itu jangan takut. Kecuali kalau lihat pramugari takut, nah mulailah takut. Nah saya pernah naik pesawat karena seringnya dulu. Waktu pramugari mulai ketakutan. Mereka bicara antara mereka, was. Saya sudah tahu ada sesuatu. Saya tenang aja kok, saya tenang. Kenapa? Bukan gak takut mati. Ya gak takut mati sih, cuman kalau ada apa-apa itu saya gak takut. Bagian orang yang melayani dan punya tujuan ilahi adalah orang itu hidup matinya di tangan Tuhan. Sungguhan, tidak akan terjadi apa-apa atas hidupmu kecuali sepengizinan. Kalau Tuhan izinkan jangan dilawan, tenang aja Tuhan tahu berperkara. Satu helai rambutmu jatuh ke tanah aja tahu kok Tuhan itu nomor berapa. Gak ada pepatah di Alkitab mengatakan bahwa rambutmu dihitung, itu salah. Rambutmu tidak dihitung, rambutmu dinomerin. Itu beda. Kalau rambut kita tinggal 3 helai, jatuh ke bawah 1, kita tahu rambutnya sisa 2. Tapi kita gak akan pernah tahu dari total rambut kita sejak bayi, itu rambut nomor berapa barcode-nya. Tuhan tahu rambut mana yang sekarang lagi nyantol di sisir Anda. Tadi pagi waktu sisiran sebelum ke gereja, itu ada rontok beberapa, itu rambut nomor 3.467.241. Tuhan tahu. Ada sebuah keyakinan iman bahwa hidup kita di tangan Tuhan. I'm walking on divine purpose. Berjalan di atas air itu bukan berarti berjalan dalam kemustahilan. Berjalan di atas maksud Tuhan. Mendaratlah pesawat saya. Dan keluarga saya. Waktu mendarat itu, tiba-tiba di sebelah kiri kanan kelihatan ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil polisi kayak di film-film itu. Itu di negara lain waktu transit. Saya lihat, seru ini. Ternyata selama terbang itu di daerah pesawat tersulut api, daerah sayapnya, ternyata itu daerah bensinnya. Gak pernah masuk sih, gak pernah masuk berita. Itu kejadian beneran, mendarat, langsung sampai itu dimatiin.
nggak ada AC, nggak ada apa. Udah berhenti di situ sebentar. Saya lihat kiri kanan sana ada ngoeng-ngoengnya. Tapi nggak rame supaya jangan panik penumpang. Saya tahu something was really serious with the plane I was on. Tapi saya cuma bisa bayangkan sebelum mereka diiringi, di-escort dengan pemadam kebakaran, polisi, ambulans. Di atas sana serafimnya berdarah-darah, gendong tuh sayap pesawat. Kenapa? Karena ada bagian panglima di dalamnya. Saya bukan panglima. Tapi kalau kita itu punya tujuan hidup, kalau visi kita hanyalah supaya kita sendiri happy, kita kaya, kita berhasil, sukses, kerja nanti, lalu habis itu kita itu punya keluarga yang bahagia, bisa liburan kemana-mana, segalanya. Percayalah, kemana-mana Anda pergi, Anda tahu di hati kok tidak ada perlindungan Allah. Kenapa? Anda akan hidup dalam ketakutan. Jikalau nanti sesuatu terjadi, mimpi buruk misalkan, semua mimpi Anda akan batal. Karena itu bukan mimpi Tuhan, itu mimpimu. Tapi kalau Anda memperjuangkan mimpi Allah seperti God, aku masuk untuk gerejanya, aku masuk ke sini untuk umat Allah, aku masuk untuk bangsa Israel, aku masuk sini untuk kerajaannya di perjanjian lama ini, padahal belum waktunya Injil. Aku masuk sini hanya untuk mempersiapkan jalan untuk turunnya Mesias. Sekarang ini Mesias sudah tiba, sekarang ini namanya. Kalau dulu hanyalah jalurnya, sekarang namanya yang kita perjuangkan. Aku masuk, tenanglah God, kau akan diberikan ke lapangan. Baik itu financial freedom atau apa, Tuhan akan memastikan you makan. Yang malu Tuhan kalau Tuhan tidak memelihara hamba-hamba dan pelayan-pelayan. You akan makan. Gak usah cari itu, orang-orang dunia mencari itu. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, kamu jangan cari itu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. God ini memperjuangkan kerajaan Allah di perjanjian lama. Dia bukan koko loh. Dia bukan Kristen yang paling lama ceritanya. Dia bulan yang paling dewasa atau sempurna. Tapi dia jalan di depan, here I am. Kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Tidak harus Anda jadi pendeta. Tapi ada panggilan untuk hidup bagi sesuatu yang lebih tinggi. Saya harap dengan bukanya GMS Kelapa Gading ini, di sini visi Tuhan tiba. Kita tidak mau menambah satu gereja lagi. Tapi di sini kita akan beritakan sesuatu yang khas sekali. Apa yang menjadi visi Tuhan atas gereja ini. Yaitu setiap pelayan-pelayannya ini akhirnya menjadi pemimpin dan belajar memuridkan orang lain. Tidak ada di sini yang legal, tidak dilegalkan. Anda berjemaat di Mawar Siaran forever jadi jemaat. Semua di sini harus jadi pelayan Tuhan, harus jadi pemimpin, harus jadi orang yang memuridkan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu God, itu berkatnya orang-orang yang melayani, berkatnya orang-orang yang ngalah. Saya berdoa supaya Anda tidak hidup, kita tidak hidup bagi diri kita sendiri lagi, amin. Ya, itu kejadian sungguhan, waktu terjadi begitu saya dan keluarga saya berkata, GR lah, kalau kita tidak ada di pesawat ini jatuh nggak ya? Setelah keluar itu nggak ada yang terima kasih sama kita itu lewat. Semua keluar, padahal kita GR di hati, ini kan ada Paulus tidak karam. Ya ini GR, nggak terbukti sih. Saya bisa salah, tapi biarin aja, biar saya berpikir begini. Karena itu bangganya perasaan bahwa aku adalah hamba Tuhan. Aku adalah pelayan Tuhan, padaku ada misi Yesus yang belum selesai. Kalau Anda punya itu, Anda tidak takut. Tidur merem. Ya tidur ya merem lah, masa tidur merem. Anda tidur tahu, besok ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan belum selesai sama aku. Tapi kalau Anda punya mimpi adalah berhalamu, aku segini, ketakutan tiap hari. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Gimana kalau salah satu kami mati? Gimana anak-anak kami? Gimana? Oh tenang aja. Jikalau Anda menjadi milik Tuhan dan melakukan peperangan penghukumannya, serta melakukan kebenarannya, Anda menjadi bisnisnya Yesus. Ngerti ya? Bukan bisnis maksudnya bisnis. Anda menjadi urusannya Tuhan dan kepentingannya Tuhan. Ini tidak tentu bicara soal profesi. Kalau bisnis saya itu saya tahu bahwa bisnis saya itu membangun kerajaannya bukan hanya demi supaya memperkaya saya. Saya tahu jelas bahwa bisnisku itu ada di bawah kakinya. Di dalam tangannya. Sebuah kesaksian iman yang tidak bisa disangkali. Sebuah kesaksian roh yang luar biasa. Every day I go to bed, I'm not afraid. Every day I wake up, not on the side of fear. Tiap hari saya bangun tidak di sisi takut. Tapi detik di mana saya mulai hidup bagi diri saya sendiri, siap sedia, nightmare melulu. Pagi saya tidak menentu, saya harus berjuang melawan Tuhan, seolah-olah mempertahankan hidupnya. Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya, dia akan memperolehnya. Saya harap Anda dan saya memahami, cara hidup orang Kristen harus begitu. Kristen itu bukan roh agamawi, Kristen itu misi. Kristen itu misi. Roh Kudus diberikan untuk apa? Ingat baru berapa minggu yang lalu ketika kita kebaktian Pentakosta. Minggu Pentakosta itu
Roh Kudus diberikan supaya kita jadi saksi sampai ke ujung dunia, bukan hanya sampai Yehuda, sampai Yudea. Mari kita semuanya ingat ini, bahwa kita semua bisa menyumbangkan sesuatu. Saya tidak bicara soal persembahan. Siapa bilang soal uang? No, never. Tadi saya cerita tentang saat teduh bersama. Kemanapun sekarang saya berlibur keluarga, saya harus bawa kru saat teduh. Rabu Sabtu nggak pernah lewat. Amerika ada kan? Israel kemarin ada kan? Nggak sekarang. Saya kalau berlibur nggak cuma bisa berlima dengan anak-anak. Udah ada krunya semuanya. Siapa yang bayarin? Anda yang bayarin, keluarga saat teduh yang bayarin? Enggak. Ada aja bendahara kerajaan sorga. Ada orang-orang yang membayar harga. Nggak pernah kan di saat teduh diedarin kolektor gitu? Nggak pernah kan? When you live, waktu kita hidup dengan sebuah misi. Bukan kita tidak hidup untuk diri sendiri. Oh luar biasa tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Don't live for yourself. Ini bukan panggilan untuk pendeta, ini panggilan untuk orang Kristen. Orang Kristen harus punya misi. What is your mission? What is the mission of your business? Apa misi bisnismu? Saya tanya, apa misi keluargamu? Nanti bulan September saya akan menikahkan pertama kali di ibadah AOG. Ibadah anak muda kita. Army of God loh. Ibadah gereja, nggak pernah. Biasanya kalau kita itu pemberkatan nikah ya kan? Ya wedding, lalu nanti resepsi malamnya gitu ya. Selama pandemi kan jadi simple sekarang, banyak wedding, tapi sekarang mulai gebiar lagi. Ada satu nanti nikah, saya nikahkan di ibadah. Di tengah-tengah ibadah itu pernikahannya lalu habis. Kenapa? Sekalian kebaktian pengutusan. Mulai trennya dimulai dengan anak-anak muda di Surabaya. Mereka memang mereka pacaran karena jatuh cinta, karena cinta, tapi mereka tidak menikah karena cinta. Mereka hubungannya karena cinta, nggak cinta jangan jadi pacar. Aku pacaran sama dia, semua demi Kristus. Kayak gimana? Aku memang memikul salib Yesus mau sama dia. Wah, jangan mau. Dia bilang I do, Anda bilang saya nggak bersedia. Di jemaat kita sekarang ini ya, gereja kita ini bukan ekstrim, enggak. Gereja kita itu cinta Tuhan dan cinta jiwa-jiwa. Itu aja bedanya. Bukan berarti lebih hebat dari gereja lain, enggak. Tapi seharusnya semua gereja begitu, termasuk kita terus belajar ke sana. Di tempat kita, anak-anak muda kita sekarang ini pacaran karena cinta. Tapi pacarannya dalam takut akan Allah. Tapi mereka nikah karena misi. Mereka nikah karena misi. Ini diutus, diberkati hari 10 September. Supaya langsung nanti pergi ke luar negeri jadi gembala kita di luar negeri. Anak muda. Oh, saya tanya sekarang. Yang pacaran. Pacarannya misinya apa? Nikah misinya apa? Saya sama istri saya waktu menikah hampir 25 tahun yang lalu. Juga begitu. Kita masing-masing ngambil waktu untuk berdoa. Dengan menikah ini apa untungnya untuk kerajaan Tuhan? Ternyata untung loh. Setelah menikah, saya jadi lebih baik, dia jadi lebih baik. Kita lebih saling menularkan kebaikan dan kelebihan. Bayangin kalau sekarang melayani gini, saya single, gak mungkin saya bisa. Dalam pelayanan, betul-betul kami berdua itu menjadi core timnya. Saya bersyukur. Banyak orang menikah bukan karena itu, apalagi yang karena nafsu. Sebenarnya saya tanya, your household, rumah tangga, pernikahan Anda itu misinya apa? Jangan pernah kita klaim ke lapangan dari Tuhan, apalagi bagian panglima. Kalau kita tidak ngerti misinya, God itu masuk kanan tahu. Saya akan tumpas musuh Tuhan, lalu saya akan bukakan jalan seperti Yohanes Pembaptis, lalu adik-adikku supaya menetap, aku pergi menetap ke tempatku. Dia masuk itu dengan misi. Makanya Tuhan berkata, aku beri dia ke lapangan, suku ini akan kuberkati seterusnya dengan freedom. Lalu Tuhan juga berkata bahwa inilah bagian panglima. Keluarga Anda misinya apa? Punya anak misinya apa? Waktu sejak anak kami lahir, saya sudah tulis di depan Tuhan, saya doa. Saya persembahkan anak itu kepada Tuhan. Dan saya ingatkan terus foto anak itu diserahkan. Bahkan janji-janji Tuhan yang saya tulis bahwa anak yang Tuhan berikan kepada kami itu titipan. Itu sungguhan sampai harafiah saya yakini. Bahwa anak ini suatu harus jadi sesuatu yang dari Adam dan Hawa belum ada. Dan saya harus kerjasama dengan Tuhan. Tuhan yang maha tahu, saya yang setengah tahu, kadang-kadang sok tahu. Tapi saya cari tahu kira-kira apa bantu saya Tuhan dalam error-error saya untuk menuntun anak ini ke arah mendekati Tuhan apa yang Tuhan mau, mendekati. Nanti anak itu harus temukan sendiri. Supaya anak itu nanti lahir itu tidak memenuhi bumi. Karena Tuhan tidak pernah suruh kita itu, populasi itu demi memenuhi bumi.
tapi untuk mendominasi. Take dominion. Kitab Kejadian, take dominion. Your children should take dominion. Di bagian entertainment, mungkin di bagian pasti nanti akan ada yang jadi hamba-hamba Tuhan secara penuh. Di bagian spiritual, di bagian usaha bisnis, di bagian dagang, di bagian politik, di bagian apa? Take dominion, Christian-like dominion. Bukan agamawi, tapi Christ-centered dominion. Anak-anak ini saya tahu dari awal, saya dan istri saya mengerti bahwa punya anak itu punya ada tujuan. Nggak bisa nggak semuanya itu Tuhan. Everything Jesus. Udah gitu aja. Kalau Anda tanya tadi belajar apa di gereja? Everything Jesus. Kita bukan kesurupan Yesus. Orang kesurupan itu kan kayak kepenuhan tapi yang salah. Kita ini kepenuhan Yesus. Be filled with Christ. Everything Jesus. Habis ini kalau bersin jangan haji, tapi Jesus. Bukan seperti orang Hollywood suka Jesus yang sumpah serapah. Bukan, tapi Jesus fills everything, memenuhi semuanya sehingga yang keluar semua itu dari Yesus Kristus. Punya anak 3 juga saya pikirkan ini tuh betul-betul untuk apa? Dan mulai kelihatan satu ini, satu itu. Oh haleluya. Sambil kita semuanya Yesus bukan berarti bahwa hilang warna. Semua Yesus justru dapat kelapangan. Saya rasakan sendiri indahnya Christ-centered family loh. Keluarga saya nggak sempurna, tetapi saya bersaksi indahnya keluarga yang Yesus ada di tengah-tengah. Indahnya, saya nggak bisa ceritakan. Amin. Saya dorong Anda, waktu datang ke gereja jangan hanya ibadah. Cari Tuhan, ketemu Yesus. Cari sungguh-sungguh makna tujuan hidupmu. Jadilah suku Gad. Berkat orang Gad itu di sini, berkat orang ngalah. Berkat orang yang berkorban untuk yang lainnya dulu. Jarang saya doa untuk diri saya sendiri. Saya jarang minta berkat apa-apa dalam hidup saya, sungguhan. Saya kira semua ini karena tambah-tambahan Tuhan. Yang masih bujangan muda, saya tanya, apa misi masa mudamu? Apa misi masa mudamu? Why are you young? What for? Untuk siapa? Boleh saya sarankan, jadilah suku Gad. Serahkan masa mudamu untuk Tuhan. Serahkan masa muda untuk Tuhan. Kan gosong, kan hangus. No, the Lord is consuming fire. Allah kita adalah api yang menghanguskan, tapi tipe menghanguskannya seperti semak belukar yang menyala. Anda baca coba cerita Musa. Semak belukarnya nyala, tapi nggak hangus. Itulah Allah kita yang menghanguskan. Dia tidak pernah burn us out. Masa mudaku serahkan, dibakar sama Tuhan, kayak hilang masa muda, gak pernah dikembalikan. Saya pikir-pikir lagi, untung masa mudaku kuserahkan ke Tuhan. Masa mudaku tidak ada penyesalan ketika saya mulai setengah baya. Saya menoleh ke belakang, untung saya berikan. Segala sesuatu di masa muda itu Tuhan wahyukan ke saya, hingga hari ini yang ada di hidupku, itu dari masa muda dipupuk bersama. Pacaran sekali aja untuk menikah. Saya mengucap syukur tak pernah henti untuk rumah tangga kami. Saya enggak pacaran berkali-kali. Satu, orang berkata rugi. Yang rugi siapa? Semua yang ngomong rugi itu sekarang pasienku. Pastor Philip bisa konseling enggak? Masih hancur, ada yang belum menikah, ada yang udah cerai. Lakon menang belakang. Saya lebih suka jadi orang Kristen. Orang Kristen itu apa sih? Orang Kristen itu kekristenan kita tuh bayar di depan, paham? Saya Gad itu perang dulu lalu nikmati. Kristen itu bayar depan. Demikian pula Tuhan. Tuhan kan bayar depan, it is finished, sudah selesai. Lalu setelah itu sekarang kita mengecap kasih karunia. Saya ikut Tuhan juga bayar depan. Saya tidak mau berdarah-darah nanti di ranjang pesakitan saya mau mati baru berkata Tuhan terimalah. Untung-untungan. Bang tuh jendela wawa. Apa iya diterima sama Tuhan? Memang betul kasih karunia seperti penyamun disalib di samping Yesus. Tapi jangan mencobai Tuhan lah ya. Kalau mau mencoba Tuhan sekalian, dipaku sekalian, lalu baru serulah, Tuhan tolonglah aku. Sore ini aku bersama denganmu di Firdaus. Kalau kita setengah menderita juga kagak, sungguh-sungguh juga kagak. Lalu kita minta berkatnya penyamun di samping Yesus yang kesakitan itu masih bisa membela dia. Janganlah coba Tuhan lah. Kekristenan itu bayar di depan. Saya bayar depan, saya kasih masa muda saya. Tuhan, solve, selesai. Saya gak akan jadi pasien siapa-siapa.
Nggak akan jadi. Janganlah ikut Tuhan itu wait and see, nanti sisanya sepahnya dikasihkan. Jangan. Anda mau ikut Tuhan itu sekarang, jangan tunggu nanti bisnisnya bangkrut, atau jangan tunggu sampai pansui dulu atau sampai stroke dulu. Dan berkata, kalau Tuhan sembuhkan, nah itu sudah gak enak. Kalau Tuhan sembuhkan, aku mau melayani Tuhan. Masa Tuhan kasih barang sisa? Itu sama, setelah aku pakai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kusia-siakan, sisanya ini kuserahkan untuk kemuliaan Tuhan. Coba sekali kali-kali kasih orang penting atau pejabat segalanya barang-barang yang second hand, third hand, yang sudah lapuk, kasih dan kata, aku menghargaimu. Mana ada yang percaya? Jangan kasih Tuhan yang sisa. Bayar di depan. God itu bayar di depan. Dia maju dan berkata, aku bayar dulu di depan. Perang. Lalu dia menikmati. I love it. Itu suku God. Amin Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu dari Tuhan aja bayar di depan. Saya mau bayar di depan. Berapa banyak orang itu baru ikut Tuhan setelah dicambuk. Setelah ada masalah, setelah dia diperingatkan. Saya nggak mau. Saya nggak mau sakit dulu. Baru saya melayani Kristus. Tapi kalau saya sudah sakit, Anda sembuh, ya layani Kristus sekarang. Nggak perlu sakit lagi untuk bisa menyadari. Nggak usah bangkrut dulu, jatuh, teto dulu. Baru setelah itu berkata, Tuhan pakailah. Don't do that. Don't do that. Tuhan sudah lunaskan di depan. Kita tidak harus melalui hell dulu untuk kita bisa masuk ke sorga. Sekarang juga sorga bisa masuk ke dalam kita. Suku Gad mengerti hal itu. Heaven is in my heart. Dia berkata, maju. Saya dorong ya. Begini, hotel pun ada beda bintang. Kita nggak perlu saling membandingkan. Ibadah sebelumnya saya jelaskan bodohnya membandingkan. Gereja pun lain standar loh. Di gereja kami, kalau Anda baru kali pertama datang, saya beritahu di depan dulu ya, saya akan terus terang dengan Anda, Pastor Fuji, semua kita ini satu buku. Kita punya maksud tidak tersembunyi, masuk terbuka. Untuk menjadikanmu beyond rata-rata. Semua orang yang hadir di sini, kalau Anda izinkan kami memuridkan Anda, cepat lambat Anda semua akan menjadi suku Gad. Orang-orang berkata, aku mau dipakai Yesus, aku mau melayani Yesus, aku mau sungguh-sungguh menyelesaikan misi Kristus. Jadi saya peringatkan dulu, seperti minum obat ada ditulis sana. Obat ini, saya beritahu dulu efeknya. Di gereja ini kami ingin jadikan Anda murid bukan pengikut. Kami ingin jadikan Anda tentara bukan jemaat, bukan tentara perang pakai senjata manusia, bukan. Maksud saya orang-orang yang sungguh-sungguh 100% ikut Yesus, yang tidak setengah-setengah. Kami akan tantang Anda, agar Anda mau memberi diri untuk melayani sesama. Untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Di gereja ini Anda akan di-develop, Anda akan dikembangkan untuk menjadi orang-orang yang peduli dan yang mau maju bersama dengan yang lainnya, bahkan akan berlomba-lomba untuk maju dalam Tuhan. Haleluya. Suku Gad. Wah, praise the Lord ya. Lanjut sedikit tentang Dan. Semoga saya bisa selesaikan. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Bashan. Tentang Dan. Suku Dan ini unik. Suku Dan ini ditulis di surat wasiat Musa. Salah satu anak Yakub tentunya. Dan tulisannya bagus dan manis. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa. Saya jadi ingat Simba, Lion King itu. Dan ini ialah Simba yang melompat keluar dari Bashan. Bagus kan? Pendek tapi gagah. Kalau dibandingkan dengan kokonya Tako atau kakaknya yang paling tua, Ruben itu juga pendek. Tapi gak enak. Musa itu memberkatinya itu tanggung dan beritahu sama Ruben, kamu jadi orang biasa aja. Tapi Dan ini dipuji, diangkat martabatnya. Kamu anak singa, kamu akan melompat keluar dari Bashan. Kamu akan sukses dalam semua venture-mu. Usaha-usahamu untuk melompat keluar dari zona nyamanmu itu akan disertai. Hebat ya? Tunggu dulu ya. Kalau Anda cabut ini di perjanjian lama, Anda lihat di kitab Wahyu, ada satu suku yang punah, lenyap, tidak dipulihkan. Anda tahu kan cerita di kitab Wahyu? Nanti ketika dalam zaman antikristus akan ada 144.000 orang Yahudi diselamatkan, itu bukan angka harafiah. Persis 144.000, tidak lebih, tidak kurang. Tapi itu bicara tentang pemulihan seluruh 12 suku Israel yang sekarang banyak yang hilang, itu akan ketemu semua.
Bangsa Israel itu 10 suku itu dianggap punah karena waktu mereka ditangkap sama Assyria, dipencar-pencarkan kebijakan politik saat itu supaya mereka nggak memberontak lagi, mereka kawin campur. Tapi Babilonia menangkap yang sebelah selatan, yaitu kerajaan keturunan Daud, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin ditangkap, lalu mereka tetap dipindah ke Babel, tapi di Babel mereka tidak dikawin campurkan, tidak dipencar-pencarkan, jadi mereka bisa pulang 70 tahun kemudian. Waktu di Babel ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, waktu pulang nanti ada Hagai, Sakaria, Malakia, Serubabel, semuanya itu mereka pulang kembali. Coba sedikit sejarah ya, ikuti saya. Udah waktunya Anda dapat makanan yang lebih berisi, supaya Anda berotot, bukan cuma firman-firman yang enak hati, tapi saya mau memberikan Anda Bible study. Ya, jadi lihat ya, ini ketika mereka ini punah semua kan, anggaplah punah, sisa 2. Nanti di akhir zaman, setelah zaman pengangkatan, ketika bangsa-bangsa Israel nanti itu akan mengalami kebangunan rohani, pasca lewat lepas kebangunan rohani gereja perjanjian baru, yaitu gereja non-Yahudi sekarang ini, mereka akan mengalami revival terakhir sebelum nanti ending of the world. Di waktu zaman-zaman terakhir antikristus itu setelah mengalami aniaya terhadap suku ras Yahudi, maka apa yang terjadi nanti? Tuhan akan memberikan bukan early bird, Tuhan akan memberikan registrasi akhir ke dalam kekekalan. Itu orang-orang Yahudi yang terkemudian akan menjadi terdahulu lagi. Kalau kita dulu itu terkemudian menjadi terdahulu. Nanti kita selesai, mereka juga akan Tuhan ingat keturunan Abraham. Pada waktu itu ada 12 suku yang dipulihkan. Kalau Anda baca, 144.000 kecuali Dan. Coba Anda baca. Suku Dan tidak ada di kitab Wahyu. Apakah salah cetak atau dilupakan? Tidak. Suku Dan itu adalah suku setelah berkat ini, tidak lama setelah itu, atau dalam sejarah mereka memimpin sebuah penyembahan berhala, pemberontakan vulgar terhadap Allah. Mereka pimpin yang namanya idolatry, idol worship atau penyembahan berhala yang sangat-sangat buruk dalam sejarah mereka. Itu suku Dan. Dan itu mendukakan hati Allah. Wait a minute. Ternyata kalau Anda sekarang itu bisa memperoleh berkat dan Tuhan kenan, please jangan berubah setia. Karena suku Dan sekalipun masuk surat wasiat Musa, dihapus di kitab Wahyu. Paham maksud saya? Bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang berubah pikiran. Tapi Tuhan berkata di kitab Yeremia, orang yang berdosa ada kabar baik. Daripada kita pukul-pukul diri, menyiksa diri buat apa? Tinggalkan saja dosamu. Seperti wanita yang tertangkap berzina. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukummu. Aku tuh tidak suka hukum orang. Aku lebih suka pertobatanmu, kata Tuhan lewat Yeremia. Apakah aku itu bahagia? Apakah aku itu happy melihat kematian orang fasik? Bukankah yang kurindukan adalah pertobatannya mereka? Tapi jika ada orang benar yang berubah setia, kepadanya aku ucapkan berkat, lalu dia sekarang mulai jadi orang yang berbeda. Dia mulai menentang Tuhan dan diperingatkan tidak berubah. Dan dia semakin vulgar, aku akan mencabut dia. Paham itu? Tapi orang yang berdosa keturunan Korah, tapi kalau dia sungguh-sungguh cari Tuhan, aku tidak akan ingat kejahatannya, aku akan ingat kebaikannya. Kebenarannya aku akan ingat hari ini. Makanya Bani Korah ada di kitab Mazmur, itu Korah yang sama. Orang tuanya yang ditelan tanah karena memberontak sama Musa. Nantinya bisa menjadi tim worshipnya Daud. Saya beritahu tidak ada anak haram, setiap kita punya pilihan. Ingat ini, sekalipun masa lalumu itu merah seperti kirmisi, kalau hari ini Anda hidup benar by choice atau dengan pilihan, maka Tuhan bisa hapuskan, putihkan semua di belakang, karena Tuhan berkenan kepada Anda sekarang. Tapi kalau Anda sekarang dikenan Tuhan sekarang, bahkan membangkitkan orang mati sekalian, kalau Anda berubah rupa, berubah arah, besok Anda mulai berani sama Tuhan, dan Tuhan peringatkan, dan Anda tidak mau berhenti terus hidup di dalam dosamu, sampai satu titik Tuhan akan berkata, enough is enough. Gue gak peduli kalau kakekmu misionaris, aku gak peduli kalau kamu pernah membangkitkan orang mati, aku gak peduli kalau kamu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebelumnya. Kalau sekarang kamu menolak aku akan lupakan semua berkat yang di belakang, aku akan menghukummu. Itulah sebabnya kalau kita minta ampun sama Tuhan, sekalipun masih merasa kotor gak layak, biarin perasaan itu, perasaan akan ngikut.
Yang penting segala keputusanmu sekarang secara jelas, secara conscious atau secara sadar, buatlah keputusan yang menyenangkan Tuhan, bukan mendukakan Roh Kudus. Saya nggak peduli kalau saya salah sesuatu, hati saya nggak keruan, saya tetap harus membuat keputusan ke depan. Jangan berkata, terlanjur ya apa boleh buat, ya sudah telat, silahkan terus aja dosanya. Jangan, dosa sekali lebih baik daripada dosa 2 kali. Jatuh ke dalam dosa 2 kali lebih baik daripada 3 kali. 3 kali lebih baik daripada 7 kali. 7 kali lebih baik daripada 7 kali, 70 kali. Yang penting itu kebenaran bukan perasaan. Kebenaran bukan perasaan. Amin. Dan ini memimpin, padahal sudah dikasih pujian, memimpin pemberontakan. Lenyap dia di kitab Wahyu. Dengan kata lain, ada satu suku di akhir zaman dihapuskan. Saking bencinya terhadap penyembahan berhala, makanya dibuat menjadi perintah Allah pertama, Tuhan hapuskan dia. Janganlah kita memberontak sama Tuhan, tidak tanpa arti Tuhan berkata takutlah akan Allah. Gini loh, memang betul kekristenan tidak boleh menakut-nakuti. Kita tidak boleh pakai Tuhan untuk sebagai takut-takutan, paham ya? Tapi kekristenan juga kadang-kadang terlalu pelan dan lamban untuk menjelaskan kenapa disebut takut akan Tuhan. Kalau disebut akan Tuhan, tapi Tuhan tidak perlu ditakuti. Kalau kita sebut Tuhan itu perlu ditakuti, berarti ada sesuatu yang perlu ditakuti. Paham ya? Kenapa kita bilang takut akan Tuhan? Kalau Tuhan tidak memberikan alasan untuk kita takut padanya. Tuhan hapuskan dan. Ya, Tuhan hapuskan dan. Saya tidak ingin semua hasil saya ngikut Tuhan segitu lamanya 50 tahun misalkan, lalu nanti tahun ke-51 saya berubah dan saya menyangkal Yesus dan berkata Yesus bukan Tuhan. Anda akan terkejut sekarang di dunia gereja gonjang-ganjing ini. Pencipta lagu tertentu saya nggak mau sebut di mana dulunya itu luar biasa, lagunya itu mendunia. Lagu tentang Tuhan Yesus sekarang menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. Bayangin 20 tahun pelayanannya, saya nggak tahu berapa tahun persisnya. Cuman pengakuan iman 1 bulan terakhir hidupnya buyar sudah. No play-play ya. Makanya Tuhan berkata, you wanna follow me, be faithful till you die. Setia sampai mati. Makanya kitab Wahyu berkata, setialah sampai mati, ku beri kau mahkota. Itu suku Dan gila. Di Israel, saya baru kembali dari Israel. Berapa sebulan yang lalu. Tahu nggak yang membakar, yang membuat ada berapa ekstremis itu? Sekarang ini pun mulai muncul, kan banyak orang itu pergi ke Israel dari mancanegara. Sejak Hitler segala. Lalu tidak lama setelah itu ada yang namanya gerakan kembali orang-orang Yahudi ke tanah airnya. Jadi beberapa orang mulai register ulang, saya ini dari suku mana, karena meskipun punah dalam sejarah, tapi kan setiap orang punya silsilah keluarga. Kalau dia urut, dia ini dari keturunan Efraim. Jadi sekarang di Israel pun mulai muncul kembali suku-suku itu sebelum kitab Wahyu. Oke? Tahu nggak yang paling buat onar? Yang paling buat onar suku mana? Yang barusan gak lama yang lalu pernah sekali membuat semacam kayak membakar tempat agama. Membakar apa ya? Gereja atau apa ya? Saya gak tahu. Pokoknya membakar. Itu adalah ekstremis orang Yahudi, suku Dan. Bahkan sekarang kalau di Israel mereka bicara orang-orang Israel Yahudi yang mesianik atau orang-orang Yahudi yang percaya Yesus dan percaya firman. Mereka mulai spekulasi bahwa kemungkinan besar antikristus nanti itu adalah tetanggamu, bukannya. Antikristus itu mungkin dari suku Dan. Lu Pastor Philip, antikristus masa Yahudi? Enggak ada tulisannya persisnya sih, ini juga spekulasinya orang Yahudi. Tapi saya pikir-pikir ada masuk akalnya. Mau tahu kenapa? Gini loh. Kalau saya mau menciptakan satu tipe lain Kristus atau tiruan, KW-nya harus bagus dong. Anda mau KW-nya tas gitu ya, harus bagus lah. Nggak mungkin kan kalau misalnya KW-nya tasnya itu tulisannya CHA Chanel gitu ya. Lalu nanti Anda plesetin channel. Masih lumayan lah channel ya, itu jadi murah karena tambahan 1 N ya kan. Nggak mungkin kalau Anda gitu ya, Anda kalau mau buat suatu tiruan tidak akan meniru jauh. Nggak mungkin dimunculkan camel atau unta. Ya, nggak mungkin. Atau Calgary, nggak mungkin kan, pasti yang dekat. Mungkin fontnya aja lain. Mau niru Kristus jadi antikristus. Kristus-Kristusan KW-nya untuk menipu dunia.
ya harus rasnya lah. Harus rasnya lah. Iya kan? Kalau kita mau jadi spy, kita mau jadi suatu mata-mata. Masa kita mata-matanya ke ras ini, kita pilih orang yang warna kulitnya total beda ya, kelihatan lah ditembak door di tempat. Kalau dia mau menjadi tiruan Kristus, ya kemungkinan dari rasnya Kristus lah, apalagi kalau bukan Jewish. Jangan main-main. Dan ini pernah dipuji, jatuh. Berarti kita semua masih bisa jatuh. Semua masih bisa berubah pikiran. Di dalam dunia saya, dalam pelayanan, saya cukup melihat hal itu. Hingga kesimpulan saya simpel, tak ada orang kebal. Kita butuh satu dengan yang lainnya untuk mengingatkan, jangan menjauhi diri dari pertemuan. Dan kita perlu satu sama lainnya, punya misi yang jelas, setia dengan itu. Dan kita perlu didoakan, sembari kita mendoakan. Mari kita saling mengingatkan menjelang kedatangan Kristus. Suku Gad boleh kau contoh, suku Dan jangan. Oke? Saya berdoa supaya jangan sampai sesuatu yang mulai bagus, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi orang yang sudah pernah memulai dengan daging, kalau Anda bertobat masih bisa memulai dengan roh. Saya berdoa di dalam nama Yesus, semua kita yang datang ke gereja tidak kedagingan. Kita boleh kedagingan datang, kita pulang harus kepenuhan Kristus. Kita semua harus penuh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Masih ada banyak suku-suku yang lain, Asher, Naftali dan sebagainya. Next time saja. Ya, kecuali kalau mau habis ini ada ibadah ibadah terakhir jam 5. Tapi enggak lah, lain kali saja ya. Nanti ini, tapi semoga sekarang yang saya sampaikan ini cukup untuk membuat Anda hidup kudus di dalam takut akan Allah. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. I want to see Jesus.